Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas pendahuluan ya. Apa sih yang dimaksud rekening tabungan spiritual atau tabungan rekening spiritual, TRS, tabungan rekening spiritual. Jadi di dalam Al-Quran dan dalam hadis banyak sekali yang mengingatkan kita bahwa tolak bala yang paling efektif itu ialah melakukan amal kebajikan atau melakukan penabungan terhadap tabungan spiritual kita. Jangan hanya tabungan uangnya bertambah setiap hari, setiap bulan, tetapi tidak pernah bertambah tabungan akhiratnya, tabungan spiritualnya. Alangkah beruntungnya orang-orang yang tabungan spiritualnya bertambah seiring bertambahnya tabungan sosial dan tabungan uangnya. Iya. Saya lebih mementingkan tabungan spiritual daripada tabungan sosial. Karena kalau kita melakukan tabungan spiritual, otomatis punya dampak tabungan sosial. Tapi kalau hanya tabungan sosial saja, belum tentu punya efek menjadi tabungan spiritual. Kalau tabungan spiritual menebal, otomatis efek tabungan sosialnya menebal juga. Tapi tidak sebaliknya. Banyak orang punya tabungan sosial, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah zikir, dan tidak pernah haji, apalagi umrah, dianggap pemborosan, nggak pernah majelis taklim, tapi tabungan sosialnya banyak, charity-nya banyak. Yang kita inginkan adalah tabungan sosial yang bernilai tabungan spiritual. Kita melakukan partisipasi terhadap anak yatim piatu, tapi diniatkan lillahi ta'ala, itu tabungan sosial tapi punya efek tabungan spiritual. Berpartisipasi pada peringatan 17 Agustus melakukan tanda syukur dalam bentuk keramaian, mensyukuri kenikmatan kemerdekaan, niatkan karena Allah, maka itu tabungan sosial yang punya dampak tabungan spiritual. Ada jembatan darurat di pedesaan, menghubungkan desa kita dengan poros jalan kecamatan. Walaupun non-muslim juga akan lewati tempat itu, tapi niatkan tabungan sosial kita itu menjadi memberikan fasilitas kemudahan terhadap masyarakat. Itu tabungan sosial yang menjadi tabungan spiritual. Ada anak yatim piatu tidak bisa sekolah karena nggak ada uang SPP-nya. Tabungan sosial tapi diniatkan lillahi ta'ala. Semoga anak itu menjadi anak saleh atau salehan. Ya. Ada pos ronda untuk menjaga keamanan, ya. Walaupun di situ juga ada non-muslim, tapi kita bantu pos ronda itu, gotong royong, niatkan lillahi ta'ala. Itu tabungan sosial menjadi tabungan spiritual. Tabungan sosial ialah tabungan kebajikan yang kita lakukan untuk kemaslahatan umum masyarakat, memperbaiki jalan yang berlubang, ya, berpartisipasi di dalam rangka program-program kegiatan nasional seperti misalnya ya, ada sensus
kependudukan, ada anak-anak mahasiswa KKN mau melakukan kerja bakti, ada program pemerintah untuk pengairan, untuk selokan. Pokoknya partisipasi kita terhadap dunia sosial itu niatkan lillahi ta'ala, maka pahala ganda akan kita peroleh. Pahala ganda maksudnya kita dapat dunianya bahwa kita itu tidak dianggap sebagai orang yang pelit, menikmati kejayaan, kekayaan, tapi juga berpartisipasi terhadap kepentingan sosial, kepentingan masyarakat, kepentingan umum. Tapi kita lakukan dengan niat lillahi ta'ala, maka itu tabungan spiritual menjadi tabungan sosial, atau tabungan sosial menjadi tabungan spiritual. Nah, itu yang kita maksudkan. Pokoknya jangan berhenti pada tabungan sosial, harus diefektifkan juga menjadi tabungan spiritual. Jadi suasana batin ibarat rekening tabungan spiritual. Sebagai sebuah rekening, ada kalanya kita menyimpan dan ada kalanya kita menarik. Menyetor ke dalam tabungan spiritual akan memberikan efek positif pada batin kita. Ada percaya diri yang kuat, ada kemerdekaan, ada kepercayaan diri. Pokoknya energi positif yang kita peroleh kalau tabungan spiritual kita banyak. Sebaliknya, menarik simpanan dari rekening tabungan spiritual itu akan memberikan efek negatif ke dalam batin kita. Kalau lebih banyak dosa kita, lebih banyak cacat masyarakat kita dalam kehidupan bermasyarakat, daripada kebaikan yang kita tanam dalam masyarakat itu, kita akan dicemooh masyarakat. Wah, itu pelit, pantas dia kaya. Wah, itu tukang onar di tempat ini, provokator. Nauzubillah. Wah, itu nggak ada sosialnya sama sekali. Pagar rumahnya aja 10 meter, awas anjing galak. Pesta raya di sekitarnya nggak pernah diikuti. Ada pengantinan, diundang, nggak pernah mau diterima undangan kita. Giliran dia melakukan kegiatan-kegiatan doa, misalnya potong-potong kambing, yang diundang teman kantornya atau orang dari luar. Tidak pernah nyebrang undangannya ke belakang rumahnya, ke samping rumahnya dalam masyarakat setempat. Jadi jangan salahkan masyarakat kalau anggota keluarganya nanti ada yang meninggal, nggak ada yang melihatnya. Untung ada ambulansnya Pemda, membusuk mayatnya itu. Nggak ada yang perbaiki, nggak ada yang membantu. Kenapa? Karena setiap kegiatan masyarakat di sekitarnya nggak pernah partisipasi. Itu rekening tabungan sosialnya kosong. Akhirnya sendirian dalam menempuh problem. Tapi kalau tabungan sosial kita banyak, ya begitu ada kematian, satu RT, satu RW itu heboh pokoknya. Kenapa? Karena yang meninggal itu tabungan sosialnya banyak. Jadi jangan sampai kita menarik terus tabungan kita, baik tabungan spiritual maupun tabungan sosial. Akhirnya kita akan celaka di dunia, tidak ada yang berpartisipasi menolong kita, dan malaikat pun juga menyiksa kita di kuburan, apalagi kita nanti cemplungnya ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka hidup ini untuk menabung, Bapak Ibu. Hidup ini bukan hidup untuk makan, tapi hidup untuk menabung. Hidup ini bukan untuk menarik tabungan, kita nggak punya modal. Ya. Hidup ini adalah untuk menabung. Nanti kalau ada pengeluaran sedikit-sedikit, ya kan. 17 Agustusan kita tidak partisipasi karena kita pulang kampung. Dimaafkan masyarakat. Mana ya Pak Haji biasanya aktif? Oh iya, dia pulang kampung. Ya, orang tuanya sakit. Oh dia keluar negeri mau wisuda, ikut wisuda anaknya di Amerika. Oh pantas biasanya aktif. Jadi termaafkan dalam masyarakat. Tapi kalau memang tidak pernah hadir sebelumnya, orang nggak pernah nanya, Pak Haji kemana ya? Emang nggak pernah hadir kok. Acara-acara kita begini nggak pernah berpartisipasi. Ya kan? Jadi begitu anggota keluarga meninggal, nggak ada masyarakat yang datang. Siapa yang gali makamnya, siapa yang ngurus ambulansnya, siapa yang akan memandikan mayatnya, siapa yang akan mensolati mayatnya, takziahnya nggak ada yang hadir, ya
siapa yang mengurus urusan pemandian yang nggak ada yang bantuin. Kenapa? Karena memang asosial. Asosial itu artinya tidak pernah mau bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan kata lain, tabungan rekening sosialnya nggak ada. Jadi hidup ini adalah menanam. Kalau kita tidak pernah menanam, apa yang mau dipanen? Hidup ini menanam. Kalau tanaman benih-benih yang kita tanam benih-benih neraka, mustahil panen surga kan. Sebaliknya kalau kita tanam benih-benih surga, tidak mungkin kita panennya neraka, pasti panennya surga. Nah sekarang kita lihat apa yang kita lakukan setiap hari. Menanam bibit surga atau menanam bibit neraka. Ya mungkin dua-duanya. Tapi kalau bibit nerakanya lebih panjang, lebih besar, lebih banyak, ya udah memang panennya di neraka dulu. Belakangan panen surganya masih dinikmati kelak, tapi setelah menghabiskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang membakar dosa-dosa nanti itu api. Tidak mungkin surga akan menerima kalau ada setetes daging dari tubuh kita yang tumbuh dari barang yang haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap tetes daging yang tumbuh dari barang yang haram dalam tubuh kita hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Mustahil masuk surga orang yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, contoh tabungan rekening spiritual itu salat. Seluruh perintah-perintah Allah itu bisa dikategorikan sebagai tabungan rekening spiritual. Aqimus salat, dirikan salat, wa atuz zakata, menunaikan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum khairin tajiduhu. Apapun yang pernah engkau belanjakan untuk dirinya, apapun yang engkau tabung untuk kepentingan dirinya, nanti tajiduhu indallahi, nanti kamu akan nanti dapat manfaatnya. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oh iya, rekeningmu masih tebal. Musibah tidak bisa kami turunkan kepadamu. Kalau orang punya tabungan rekening besar, Bapak Ibu, kalau tabungan spiritualnya itu tebal, musibah tidak jadi turun ke bawah. Ada hadis Nabi, Bapak Ibu. Hadis Nabi itu begini. Musibah dengan sedekah itu berlomba di pagi hari ya. Di pagi hari itu musibah dengan sedekah berlomba. Kalau sedekahnya mendahului musibah, maka tidak jadi turun musibah itu. Aku kalau duluan dengan sedekah nih. Besok sedekah lagi subuh-subuh. Waduh, kalau duluan lagi. Aku besok nih. Enggak, lebih duluan sedekah. Ya. Begitu dia pergi ke masjid salat subuh, masukkan uang di celengan walaupun kecil. Ada orang nggak punya jauh masjidnya, dia bikin kaleng-kalengan itu di rumahnya, celengan masjid. Nanti kalau penuh dibawa ke masjid, ya habis kosong, ya taruh lagi, tabung lagi. Nah ini juga saya anjurkan kepada seluruh jamaah kita di sini 387 orang, bikinlah tabungan kalengan tuh. Uang kecil sisa belanjaan itu kan nggak ada nilainya Bapak Ibu. Uang Rp500 itu mau beli apa di toko? Jangan dibuang, jangan disimpan dalam satu tempat. Setiap hari Bapak Ibu, begitu bangun tidur masukkan ke celengan. Itu namanya tolak bala. Di negara-negara lain seperti di Turki ya mazhabnya Hanafi itu, dan di tempat-tempat lain juga. Celengan tolak bala namanya. Ya, jadi kita punya koin kecil-kecil itu ya. Nanti mungkin seminggu penuh ya. Satu keluarga, bentar. Jadi celengan contohnya seperti ini. Kita ada, saya berikan satu contoh ya, mungkin kelihatan. Nah ini celengan seperti ini. Setiap bangun tidur Ibu Bapak,
uang recehannya itu, ya, uang recehannya itu ada, ya. Misalnya ini ada koin Rp1.000. Mau beli apa di supermarket kan nggak ada nilainya, sisa belanjaan ibu itu. Masukkan ke dalam koin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan karena Allah. Ini celengan masjid kita bawa ke rumah nih. Artinya celengan kita ini nanti dikembalikan ke rumah. Nah, kalau ini udah penuh, ya, kalau udah penuh nanti dibuka. Nah, ini kan ada isinya tuh. Ada. Nah, ini ada uang kecil. Ini uang tolak bala namanya. Nah, kalau penuh nanti bawa ke masjid. Celengan manapun juga ada di masjid itu ya. Nah, kan kita tidak mungkin setiap hari ke masjid kalau nggak ada masjid di sekitar rumah kan. Nah, jadi kotak-kotak amal kecil di rumah ini, nah ini yang kita simpan. Mungkin di lemari supaya jangan diambil anak-anak kecil kita kan. Ya, Rp1.000, Rp500. Begitu bangun tidur sebelum ke masjid atau sebelum salat subuh, masukkan koinnya di dalam kotak ini. Ya, itulah nanti yang akan menyelamatkan kita, Bapak Ibu sekalian. Rp100 pun juga ada kan, yang kecil-kecil itu yang kebalik-kebaliknya di uang ibu-ibu belanja di pasar. Nah, makin besar dosa yang dilakukan kemarin, makin besar dimasukkan ke dalam celengan. Wah, saya banyak ketawa terbahak-bahak kemarin. Wah, saya kemarin banyak berbohong. Waduh, kemarin saya menikmati pujian sampai leher saya panjang. Wah, kemarin itu saya pamer kekayaan. Wah, kemarin itu sampai menikmati pujian orang. Ingat Bapak Ibu, menikmati pujian itu adalah dosa bagi para sufi, dosa itu. Kalau kita dipuji orang, bukan aku yang pantas dipuji, yang perlu dipuji itu Allah. Hanya Allah yang pantas dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kecil-kecil. Kalau penuh kan. Nah, ternyata juga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu juga punya hal yang sama, Bapak Ibu. Nah, kita juga ada hadisnya. Nah, kenapa Yahudi dan Kristen itu mengamalkan hal seperti ini? Maka itu tabungan-tabungan Kristen, tabungan Yahudi itu besar tuh jumlah bantuan sinagognya karena ada tabungan individunya itu. Harusnya Islam yang mengutamakan ini karena kita kan punya ayat, punya hadis yang memintakan sedekah itu. Ya, ini saya dikasih teman saya ya, ini tabungan kota amal, ini ada jusnya, ini tabungan Yahudi ini. Jadi, oh iya ya, mestinya Islam yang harus punya begini, itu ada mereknya. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kita membiasakan diri kita ya untuk membuat semacam tabungan seperti ini. Ya. Ada kan dijual tuh di plastik-plastik, yang penting, nah, ini with appreciation American Jewish Committee. Jadi saya dikasih tahun lalu itu oleh teman-teman Yahudi saya itu, wah ini mestinya orang Islam lah yang punya inisiatif seperti ini, kenapa orang Yahudi? Dan aktivis Yahudi itu rata-rata punya tabungan begini, Bapak Ibu. Nah, kalau ada rezeki, ada amplop, misalnya 1 juta, 5 juta, keluarkan zakatnya langsung ke sini, 2,5%. Ya, misalnya 1 juta, langsung keluarkan 5%. Di situ kita keluarkan Rp25.000. Ya. Atau mau lebih sedikit sedekahnya. Ya, 1 juta keluarkan 50.000. Nah, itu bersih zakatnya tuh. Niatkan sebagai zakat mal kita.
Setiap kali pemasukan kita ada, nah langsung dipotong, jangan dimasukkan ke dompet belanjaan ibu bapak. Ini tabungan akhirat ini namanya. Ya, jadi nggak perlu besar, tapi nanti kalau udah penuh, masukkan lagi. Jadi ini kan bisa dibuka-buka nih. Jadi, wah ini penuh. Nah, kita, kita taruh lagi di celengan masjid. Di masjid kan ada itu celengan besar tuh ya. Kita bawa ke masjid. Nanti kalau kosong ya isi lagi. Ya. Nah, biasakan keluarga kita, anak-anak kita. Coba lihat di pesantren di Turki, Bapak Ibu. Seperti Yayasan Sulaimania. Setiap santri itu dibekali dengan ini, sisa-sisa uang belanja anak-anak kita. Nah, kamu kan uang jajannya itu 500.000 rupiah per hari. Sisa belanjanya nak taruh sini ya. Ya Bu. Nah jangan diambil. Ini untuk Allah bukan punya kita lagi. Ini punyanya Allah. Taruh nanti kalau di masjid itu ya. Pak supir mampir dulu. Ini ada. Tolong dimasukkan di celengan besar itu. Ya, ini ya jadi kita lipat-lipat kita masukin semua di situ itu. Kira-kira 1 minggu penuh. Nah, nah ini uang-uang recehan itu. Di luar negeri pun juga kita membiasakan Bapak Ibu. Karena rezeki luar negeri itu kadang-kadang ada banyak juga. Nah, di kita dapat masjid di situ ya kita masukkan di amplop itu. Nah, inilah yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi itu musibah dan sedekah itu berlomba. Apabila sedekah mendahului musibah, tidak jadi turun musibah itu. Misalnya kecelakaan ya. Lauh mahfuz kita itu hari ini kita akan melakukan ada kecelakaan berat. Kita mungkin akan ditabrak orang. Kita mungkin akan difitnah orang. Atau kita mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Musibah itu kan bukan hanya kecelakaan Bapak Ibu. Melakukan dosa besar, perselingkuhan itu juga musibah itu. Walaupun enak tapi itu musibah besar itu. Nah, jadi saya mohon betul sebelum musibah itu datang menimpa kita, maka ingat ada hadis Nabi bahwa musibah dengan sedekah berlomba. Begitu kita bangun tidur, langsung kita masukkan uang niat lillahi ta'ala ke dalam tabungan spiritual kita. Nah, itu menjadi tolak bala. Aku nggak jadi turun ke Pak Nasar hari ini. Kenapa? Karena dia mendahului saya ini. Ya, besok deh. Besok kita nyimpan lagi. Akhirnya 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut, musibah itu tidak turun lagi. Kenapa? Karena celengan itu menolak. Musibah itu tidak turun. Dan itu kan ada takdir. Takdir yang dari Allah itu bisa dihapus oleh Allah sendiri kan. Nah, salah satu cara untuk memohon kepada Allah agar musibah tidak jadi turun, jangan gratis, jangan doa aja. Doa dan usaha kan. Nah, kita minta kepada Allah, ya Allah, mohon dicegah kami dari musibah. Nah, bisa juga bukan celengan, tapi niat. Ya Allah, ada sejumlah anak yatim di lorong masuk saya itu, ya, ada 40 orang fakir miskinnya. Saya akan berikan beasiswa setiap bulan, ya, dengan memotong gaji saya. Karena kalau kita mau kasih sendiri kan susah tuh. Ke bendahara, kan banyak gaji kita tuh. Bapak Ibu juga lebih banyak lagi. Ada gaji kantornya di A, kantornya di B ada, kantornya di C ada. Nah, di kantor-kantor kita dimanapun juga berada, ada rekening-rekening lain. Pak, ini tabungan saya ke Basnas, Pak, ya gaji saya itu nanti dipotong ya, langsung ke Basnas.
Jadi pegawai negeri atau pegawai swasta minta kepada bendaharawan agar gajinya itu setiap bulan itu dipotong 2,5% untuk zakat mal. Bersih kita dunia akhirat Bapak Ibu. Karena kalau kita mau potong sendiri susah itu. Kalau sudah masuk di lemari, sudah masuk di dompet itu menjadi uang kita kan. Ingat Bapak Ibu, jika kita mengkonsumsi rezeki kita 100% itu berarti makan uang haram tuh. 2,5% titipan Allah untuk fakir miskin kalau kita terima gaji setiap bulan. Nah kalau kita makan uang gaji kita 100% itu berarti 2,5% api neraka masuk dalam tubuh kita. Maka itu minta tolong supaya kita tidak termakan api neraka nantinya. Bendaharawan, tolong Pak, ini rekening saya 2,5% disisipkan untuk Basnas. Saya anjurkan ke Basnas karena Basnas itu pertanggungjawabannya lebih lebih autentik ya. Nah, kalau tidak sempat uang seperti ini, tapi ini agak bisa kita lupa. Kalau uang-uang sedekahan biasa, uang tolak balik begini-begini ini. Ya, jadi ini bisa ada isinya tuh. Nah, ajari keluarga kita untuk saving. Suaminya ibu, istrinya ibu, suami istrinya bapak ya, anak-anak, pembantu pun juga. Ya, taruh tuh depan pintu itu. Ya, sebelum keluar rumah supaya nanti terhindar dari fitnah. Semoga dibantu tidak macet. Ya udah kita saving spiritual di dalam satu bentuk begini. Inilah satu contoh ya bahwa kita itu proaktif ya untuk melakukan tabungan spiritual. Sedikit untuk kita, tapi besar artinya untuk fakir miskin. Bayangkan kalau seminggu ini terkumpul misalnya 100.000 atau 200.000. Kita melakukan dosa besar, tambah-tambahin sedikit lah, masa Rp1.000 terus. Ada rezeki yang banyak. Alhamdulillah ada amplop-amplop. Masukin di sini, tambahin 100.000, merah juga. Jangan hanya recehan. Makin banyak rezeki kita, makin tambah di sini. Dan itulah tabungan spiritual kita. Sehingga doa kita gampang terijabah Bapak Ibu. Sehingga musibah itu tidak jadi turun kepada kita. Mungkin kita memang gak ada musibahnya, tapi anak kita yang akan kena musibah. Anak kita pun juga dampak positifnya ada di situ. Anak itu kan darah daging kita sendiri kan. Anak darah daging kita sendiri, tadinya musibah itu akan menimpa anak. Kalau ada musibah yang menimpa anak, kan menimpa kita juga kan. Bahkan lebih memberatkan kita dari anak kita sendiri, kan orang tua yang harus mempertanggungjawabkan kan. Nah jadi kegunaan daripada tabungan spiritual ini, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi keluarga. Apa yang kita lakukan di sini bukan mencontoh Yahudi, Kristen, dan agama lain, tapi perintah hadis. Ya. Tadi ayat yang kita sampaikan kan, teman-teman. Nah, jadi saya mohon betul, jangan memandang enteng amal kecil, sebab yang kecil itu lama-kelamaan, itu nanti akan menjadi amal besar. Nah, wa aqimus sholata, dirikanlah salat. Nah, kalau kita nggak punya uang untuk menyambung, lakukan salat. Salat duha tadinya hanya 2 rakaat, pelit banget itu kalau 2 rakaat salat duhanya. Tambahin 4 salam. Ya Allah, hari ini ada tantangan saya besar ini. Di kantor ada pekerjaan saya berat. Di kantor kemungkinan saya akan dimarahi oleh atasan. Karena saya melakukan kekeliruan kerja kemarin. Tambahin sholat duhanya menjadi 4. Tambahin 2 rakaat lagi untuk salat hajat. Ya Allah, semoga saya terpelihara dari musibah yang bakal menimpa saya. Terserah Allah. Ya. Saya mohon kepada Bapak Ibu. Nah ini, antara lain ini juga materi tadabbur alam kedua sih sebetulnya ini. Yang kita akan sampaikan nanti ya.
bagaimana kiat-kiat mengatasi persoalan, bagaimana kiat-kiat untuk menunda musibah, kiat-kiat apa yang kita akan lakukan pada saat kita sedang dirundung masalah, bagaimana mengeluarkan diri kita dalam suatu jeratan persoalan. Itu ada simpul-simpulnya Bapak Ibu sekalian. Ada simpul-simpul apa yang bisa kita lakukan. Insya Allah musibah itu terangkat, bahkan musibah itu bisa dinikmati. Kita bisa merasakan bahwa kekecewaan itu ternyata indah. Bahkan penyakit itu terasa menyenangkan. Nah, apakah Ibu bisa merasakan indahnya musibah ini? Ya. Aku kecewa, tapi kekecewaan itu indah. Ya. Aku sakit memang, tapi aku menikmati penyakit ini. Karena inilah penyakit yang mencuci dosa-dosa saya. Nah, jadi penyakit itu jangan menyiksa kita, tapi kita nikmati penyakit itu. Satu hari dilanda penyakit demam, 1 tahun dosa kita diampuni, kata Rasulullah. Jadi nikmati, alhamdulillah. Aku lagi pilek, panas badan, alhamdulillah. Ini surat cinta Tuhan. Dosa-dosa yang saya lakukan selama minggu kemarin digulung oleh rasa sakit ini. Ya. Ada yang divonis di sini kanker stadium 4. Alhamdulillah, berarti aku bersih. Ingat hadis Nabi, tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia mendatangkan siksaan lebih awal di dunia supaya nanti di akhiratnya itu tidak transit lagi di neraka. Mau nggak Bapak Ibu transit di neraka, dicuci dulu 1000 tahun aja deh. Satu harinya akhirat itu 1000 tahunnya dunia tuh. 1 tahun aja lamanya kayak apa di dunia. 1 tahunnya akhirat itu sama dengan kali 1000. Kalau divonis kamu 1000 tahun di akhirat, 1000 kali 1000 sama dengan sekian harinya akhirat. Nah 1 detik disiksa api neraka, dahsyat. Sepuntun rokok api neraka, nongol di atmosfer bumi, hangus bumi ini, begitu panasnya api neraka itu Bapak Ibu. Apalagi kalau kita direndam di api neraka. Kayak apa itu? Nah kalau kita ditimpa musibah, itu pencuci api neraka itu. Air mata tobat itu memadamkan api neraka kita. Jangan hanya istighfar, astagfirullah 1000 kali. Lakukan amal sosial, tabungan spiritual juga. Nah, ini tabungan loh. Jadi jangan hanya baca ayatnya, tapi nggak ada pengamalannya. Aqimus sholat, dirikan sholat. Ada hadisnya kan, ayatnya kan. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah bantuan kepada Allah. Kapan kita memohon pertolongan kepada Allah? Kalau kita kena musibah kan? Kalau kita ada hajat yang sangat penting kan? Kita minta tolong kepada Allah pada saat kapan? Kita kena musibah atau kita ada hajat besar kan? Ada 2 hal yang membuat kita memohon Allah. Kita kena musibah atau kita ada kebutuhan yang sangat genting, sangat penting. Rahasianya wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah melalui apa? As-sabr. Apa itu as-sabr? Tadinya mau keluarkan, kebanyakan aku. Jangan deh. Itu kan tetangga itu jahat. Dulu sering kita dikecewakan. Padahal dia itu kan layak untuk dibantu sebetulnya. Nah itu kita nggak sabar di situ. Sabar artinya melawan keraguan-raguan. Sabar artinya menghilangkan memori negatif itu kepada orang lain. Udah kita maafkan yang dulu. Walaupun dia memang orangnya jahat, tapi dia butuh bantuan tuh, kasihan tuh, bantu dia. Itu sabar tuh. Kan kita perlu membedakan kan, ada as-sabir, ada al-musabir, ada as-sabur ya kan. Ya. Kalau kita tidak melakukan bantuan kepada orang hanya lantaran pernah melakukan kejahatan terhadap diri kita,
yaitu kita tidak termasuk al-masabir, hanya as-sabir. Tapi kalau kita memaafkan dia, melupakan dia, dosa-dosa apa yang pernah dilakukan kepada kita, itu kan dulu yang pernah menceburkan kita, oh itu kan dulu yang mencelakakan kita, masa mau dibantu? Nah, kalau itu mengerem kita untuk tidak berbuat baik kepada orang itu, kita tidak termasuk al-masabir. Al-masabir itu melupakan kejahatan orang itu terhadap diri kita, lantas kita bantu dia. Seperti orang lain tidak pernah ada memori dengan kita. Itu namanya al-masabir. Kalau hanya membantu orang yang baik, itu hanya as-sabir. Kalau membantu orang yang pernah berbuat jahat terhadapnya, itu al-masabir. Air susu dibalas, air tuba, itu jahat. Air susu dibalas, air susu, air tuba dibalas, air tuba, itu as-sabir. Tapi air tuba dibalas dengan air susu, itu namanya al-masabir. Nah, itu nilai proteksinya di hadapan Allah lebih besar. Membantu orang yang ada catatannya di dalam memori kita, tapi kita lupakan catatan itu, maka itu dampak pencegahan musibahnya lebih tinggi. Jadi carilah orang untuk dibantu, prioritasnya orang yang pernah menyakitkan hati kita. Sanggup nggak Bapak Ibu? Cari orang yang menyakiti hati kita, cari orang yang pernah mengorbankan kita, cari orang yang pernah menjerumuskan kita. Kita prioritas untuk membantu mereka dengan ikhlas lagi kan. Nah itu al-masabir. Mencari orang yang baik terhadap kita dulu di masa lampau. Oh itu kasih aja anaknya Pak Supir, supir kita itu kan dulu baik sekali, nggak pernah melakukan kejahatan terhadap kita. Udah kirim ke kampung, dia cari minta nomor rekeningnya. Jauh-jauh mencari orang yang baik. Sementara tetangganya hanya karena dia pernah melakukan ketersinggungan, dia lebih butuh sebetulnya, tapi kok dia kirimnya ke supir di kampung. Membantu orang yang pernah menyakiti kita itu pahalanya akan lebih kuat, lebih besar, proteksinya akan lebih tinggi daripada membantu orang yang baik. Kalau ada orang hanya membantu orang yang baik terhadap dirinya, tidak mau membantu orang yang pernah berbuat jahat terhadap dirinya, itu belum al-masabir, itu hanya as-sabur. Apa itu hanya as-sabir. Kalau as-sabur di atas lagi Bapak Ibu. As-sabur itu seperti Allah. Jungkir balik kafir, aku tidak percaya kepadamu Allah. Tapi Tuhan tidak mencabut oksigen pada dirinya orang itu. Tetap diberi makan, rezeki, tetap diberikan oksigen gratis. Itu as-sabur. Tidak pernah mengingat kejahatannya saudaranya sendiri. Itu kayak Allah banget itu. Jungkir balik orang kafir terhadap Allah, tapi Allah masih tetap memberikan hidup untuknya. Coba kalau kita jadi Tuhan, orang kayak gitu, ngapain dibiarkan hidup? Putuskan oksigennya, ya, copot jantungnya, udah selesai Tuhan. Nah untung kita bukan jadi Tuhan. Allah enggak durhaka terhadapnya, jungkir balik, masih tetap detak jantungnya berjalan tuh. Oksigennya pun juga masih gratis tuh. Itu Allah. Kenapa? Allah itu as-sabur. Asmaul husna itu kan as-sabur. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya kita teorinya beragama Islam, tapi prakteknya tidak beragama Islam. Lebih penting praktek daripada teori. Maka itu tidak ada artinya kita mengikuti pengajian tasawuf seperti ini kalau kita tidak punya prakteknya di dalam kehidupan bermasyarakat. Lakukan apa yang kita tahu. Nah, jangan terlalu rakus, semua gajinya diambil, semua, ya, jangan pakai persentase 2,5%. Coba kita lihat di Turki itu Bapak Ibu. Itu ada namanya Hizmet, organisasi sosial Turki. Dia nggak pernah sayang uangnya untuk kebaikan. Maka itu sekolah-sekolah Turki di mana-mana tuh. Semakin banyak sumbangan, semakin banyak rezeki yang diperoleh dari Allah, semakin banyak sumbangannya. Dia nggak ada lagi 2,5%. Kalau pokoknya itu Hizmet itu sekitar 40% dari keuntungan bersihnya itu diberikan ke lembaga-lembaga Islam. Nah kita harusnya zakat malnya itu 1 miliar karena miliarder ya. Kayak dikasih serumpalekat ke kampung-kampung. Itu pun juga
saudaranya, orang tuanya, itu pelit banget. Itu mah bukan zakat, itu sedekah. Dikasih saudaranya, dikasih orang tuanya, itu orang tua bukan zakat loh, itu kewajiban. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua, karena itu kewajiban kita. Zakat itu lil fuqara wal masakin, wabin sabil, dan seterusnya. Asnaf 8 itu kan. Ya, mari kita merenung sejenak Bapak Ibu. Ya, jangan kita hanya berteori melulu tapi tidak pernah praktek. Jangan menunggu dirinya kaya baru mau bersedekah. Bersedekahlah dalam bentuk uang. Kalau nggak punya uang, ya pergi membersihkan masjid rumah Allah tuh. Hari-hari Minggu Bapak, hari Sabtu, ajak keluarganya, ya kerja gotong royong di masjid, bawa sapu tuh satu keluarga, Bapak Ibu, kasih tahu Bapak, kasih tahu anak-anaknya, nak, anak mantunya, besok kita ke masjid, ke musala ya dekat rumah. Kamu bawa ember, kita kita ini bawa sikat. Untuk apa, Pak? Pokoknya kita akan bersihkan toiletnya rumah Allah. Beli botol-botol pengharum itulah apa itu untuk membersihkan toilet. Kamu bawa ngepel nak, itu lap kaca masjid. Rumah Allah itu. Siapa yang rajin membersihkan rumah Allah, itu nanti akan punya rumah di surga. Jangan merasa hina, ngapain kita jadi modin. Enggak, itu rumah Allah masjid itu. Yeah. Bersihkan semua tuh dinding-dinding itu, beli cat. Pak, boleh nggak saya cat kembali itu masjid itu? Boleh Pak, dengan senang hati, beli kuas. Oh, keluarganya Pak Haji. Satu kali 1 bulan kerja bakti di masjid, daripada pergi rekreasi melulu ke puncak kemana. Sesekali kita rekreasi ke masjid. Kalau dekat rumah kita masjidnya bagus, ya, ayo kita ke Istiqlal tuh. Siapa tahu ada hal-hal yang mau dibantu di situ Masjid Istiqlal. Ayo, tegel-tegelnya yang kotor, ya, mungkin toiletnya. Tapi alhamdulillah sekarang Istiqlal sudah lain. Tidak boleh ada selembar daun jatuh di sekitar Istiqlal. Rebutan tuh cleaning service-nya memungut itu. Ya, saya boleh mengatakan tidak ada lagi debu di Istiqlal. Tidak ada lagi daun-daun yang berkeliaran di atas aspal Istiqlal. Tidak ada lagi toilet yang bau di Istiqlal. Ya. Kami punya cleaning service sekitar 200 orang, Bapak Ibu. Lengkap dengan peralatannya. Dan kerjanya sip-sipan. Ya. Tapi masih dekat rumah Bapak Ibu lah. Yang sering dipakai untuk salat. Sajadah tua ganti dengan sajadah Bapak. Di rumah kan banyak sajadahnya Bapak Ibu tuh. Jamaah kita di sini punya banyak sajadah. Masa membiarkan sajadah imamnya itu kumuh 5 tahun nggak pernah diganti-ganti. Ya Allah, sajadah di rumah banyak. Ya, wakafkan. Ambil sajadah yang paling bagus di rumah, taruh di imam. Ya, ada pemberian orang, aku nggak layak menggunakan sajadah bagus ini. Pak Imam lebih pantas untuk menggunakan ini. Sepanjang imam itu menggunakan sajadah itu, maka berkahnya akan mengalir ke kita. Tolak bala itu Bapak Ibu. Makin banyak kita belanjakan rezeki kita kepada Allah, makin banyak Allah menolak musibah yang akan turun kepada kita. Rumus kehidupan itu. Jadi jadwalkan Bapak Ibu. Jangan hina dia. Jangan merasa hina kalau kerja bakti di masjid. Ini tradisi baru buat Bapak Ibu sekalian. Ajak anak mantunya, ajak semua orang. Nah, besok jam 6 pagi hari Minggu ya, kita mau kerja bakti di masjid. Survei dulu masjidnya apanya yang kotor nih. Oh iya, ada kotoran di atap tuh. Tapi sudah lama, itu kan perlu sapu panjang. Cari bambu, sambung di situ. Bambunya untuk menyapu,
kotoran-kotoran di langit-langit masjid. Yang pasti bahwa toiletnya itu kotor. Beli zat-zat yang pengharum toilet itu, gosok di situ, bawa sikat. Ya Allah, aku membersihkan rumahmu ya Allah. Aku tidak tega membiarkan rumahmu sejorok ini. Ya. Dibawa karpet-karpet itu kan kelihatan tuh. Mimbar-mimbar masjid nggak pernah dilap tuh, karatan tuh. Bawa lap bahasa di situ. Kaca masjid, cermin-cerminnya itu bersihin. Apa yang kurang-kurang kita lengkapi. Kalau perlu beli box pengharum. Beli itu ya, apa namanya itu, ya pengharum ruangan yang bundar-bundar itu. Kapur barus. Taruh di toilet itu. Jangan suruh masjid beli. Pak, saya mau kerja bakti, siapkan ini, siapkan ini, siapkan macam-macam. Itu setengah sedekah. Itu. Kita yang beli untuk masjid kok. Ya, malam minggu pergi ke mall. Beli apa Pak? Mau beli sapu Mas, pengepel. Apalagi itu kapur barus untuk di toilet. Kok banyak banget? Iya, 10 tempat kencingnya, 10 toiletnya. Tebar di situ. Sikat, ada sikat toilet. Oh iya, jangan diambil lagi pulang, wakafkan sikat kloset itu di masjid. Bawa tuh keran, ini ada keran wudhunya rusak. Gantiin di situ. Survei dulu sebelumnya kan, oh ini bocor nih, netes terus pemborosan ini. Besok kita beli keran. Ya, kita beli 5 lah, 2 cadangan. Pak, kalau nanti kerannya rusak ini cadangannya ya. Kan keran masjid itu paling sering rusak tuh. Apalagi sikat itu tempat wudhu, tempat kencing. Ya, pakai masker supaya nanti pakai kaos tangan. Rumah Allah kok, rumput-rumput halaman itu dicukur, got-gotnya itu dibersihin semuanya itu. Rumah Allah. Nah kalau setiap keluarga melakukan hal yang sama, masjid kita itu kinclong. Coba lihat kita masjid itu rata-rata kumuh. Nggak digaji kok, tuh hanya jadi muazin, merangkap sebagai tukang bersih masjid itu nggak bisa. Muazin itu muazin, imam itu imam. Masa imamnya juga membersihkan toilet? Pemimpin sholat kita. Kita yang bertanggung jawab untuk bersihkan masjid itu. Itu kan bukan masjid musola, sama aja. Masjid, musola, langgar, surau, menasah. Semua tempat ibadah itu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bawa sapu lidi, halaman masjidnya dibersihin semua. Pagarnya pun nggak pernah dicat. Beli catnya Bapak Ibu. Pak, ini minta izin semua cat pagar masjid. Warna apa yang cocok? Udah. Ya. Kalau perlu panggil tukang juga bersama-sama. Karena gitu kan bukan keahlian kita. Pak, pintu masjid ini copot nih. Panggilkan tukang. Anggaplah kita pekerja Tuhan. Rumahnya kok yang rusak. Rumah kita kinclong, tapi rumah Allah enggak. Jangan timpang. Sebagus apa rumah kita, mestinya juga berbanding lurus dengan rumah Allah. Apakah tega kita punya rumah mewah, Bapak Ibu? Tapi rumah Tuhan kita itu kumuh. Berdosa kita punya rumah mewah di samping masjid, tapi rumah Allah itu kumuh. Apakah tega Bapak Ibu? Oh, kualitas impor semua tuh. Tapi giliran rumah Allah dibiarkan karatan kayak gitu. Kita tidak punya akhlak terhadap Tuhan. Dia penyelamat kita. Ego banget, egoisme banget itu. Rumahnya mewah di samping masjid, tapi masjidnya kotor. Ya. Beri contoh kepada masyarakat, walaupun kita pejabat, walaupun kita kaya, tapi mau menggosok toilet itu. Ya Allah, saksikanlah. Aku mengerjakan ini hanya mencintai dirimu.
Aku mencintai rumahmu. Insya Allah rezekinya Bapak Ibu lancar. Insya Allah musibah akan diproteksi oleh Allah. Insya Allah malaikat langit tersenyum, itu orang itu membersihkan rumah Allah. Semua penghuni langit ketawa. Ya, masa jam dindingnya saja baterainya nggak pernah dibelikan. Udah seminggu mati jam masjidnya itu hanya gara-gara baterai. Berapa harga baterai kecil jam itu? Tandanya nggak pernah ke masjid, rumah mewah seperti itu. Pak, saya mau ganti jam dinding yang murahan ini. Ya, jam dinding yang di rumah saya yang mewah itu gantikan ke sini. Rumah Tuhanku lebih pantas menggunakan jam ini daripada aku sendiri. Subhanallah. Jadi kalau Bapak Ibu memugar rumah, sisipkan anggarannya 10%. Aku juga akan pugar toiletnya masjid. Sekalian ya Pak ya, Pak Tukang. Ini untuk siapa Pak? Itu toilet duduk di masjid itu sudah karatan tuh. Dibersihkan masih belang-belang tuh. Ganti toilet duduk. Loh mahal loh ini Pak. Iya nggak apa-apa. Bagaimana toilet di rumah saya, toilet rumah Tuhan juga harus sama. Jangan toilet kita lebih bersih daripada toilet masjid rumah Allah loh. Ada nggak perasaan kita seperti itu? Kalau enggak, mari kita mulai sekarang Bapak Ibu. Kapan kita mau berbakti kepada Allah? Menyembah Allah itu bukan dalam bentuk sholat, akhlak kita terhadap Allah. Rumah kita jangan terlalu mewah, sementara rumah Tuhan itu terlalu kumuh. Itu nggak punya perasaan Tuhan. Tega-teganya membiarkan rumah Allah itu karatan, ya. Lalu bermewah-mewahan dengan rumahnya, pengharum ruangan di mana-mana di rumahnya, tapi masjidnya bau. Ya. Karpet yang di rumahnya itu buatan Turki, buatan Iran. Tapi karpet di masjid itu buatan Bandung yang karatan udah belang-belang. Apa tega melihat rumah Tuhan kita yang seperti itu? Mari kita malu terhadap Tuhan, Bapak Ibu. Hati-hati yang bertetangga dengan masjid, mendemonstrasikan rumah mewah. Di sampingnya ada rumah Allah yang kumuh, tidak punya akhlak terhadap Tuhan. Tapi begitu kita melakukan keprihatinan terhadap masjid, seluruh penghuni langit, malaikat itu mengacungkan jempol terhadap Bapak Ibu. Siapa yang akan menghuni surganya Allah? Selain engkau Mas, selain engkau Ibu. Ya Allah, yang kecil-kecil ini perlu kita lakukan Bapak Ibu. Jangan lagi ada masjid yang kumuh. Jamaah kita yang ada di sini 492. Mari kita mengambil bagian untuk membersihkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari libur kita, ayo ajak jamaah kita kerja bakti. Jangan mau disuruh. Minta tolong tukang. Pak, itu masjid itu cat pagarnya. Udah 5 tahun nggak pernah dicat. Ya, ada sedikit rezeki. Aku nggak tega pagar rumah saya sedemikian mewah, tapi pagar masjid kumuh. Apa tega kita punya bangunan rumah mewah, padahal rumah Allah itu kumuh? Itu kita nggak punya akhlak terhadap Tuhan. Nah, hanya ini dulu Bapak Ibu sekalian. Mari kita dekat dengan Tuhan lebih dekat lagi daripada biasanya. Kalau ingin dekat dengan Tuhan, fasilitas Tuhan itu diperhatikan. Baik, semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.